Shalom para pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur berjumpa kembali lagi pada episode kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Kami bersyukur kepada Bapa di surga atas kasih karunia anugerah, belas kasihan, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh ikuti episode ke-188 daripada program All by Grace. Mohon pimpinan penyertaan-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga kami semua boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan saat ini bersama-sama. Kita puji Dia karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang punya rancangan yang indah bagi kita semua. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka,
yang terbaik. Pernah ada satu orang bijak berkata, manusia umumnya hidup di dua masa, yaitu masa lalu dan masa depan. Jarang sekali yang sungguh-sungguh hidup di hari ini. Memang benar, kita bangun di waktu pagi hari yang baru dan melakukan semua aktivitas, namun sungguhkah hati kita dan pikiran kita berada di dalam hari tersebut? Atau kita lebih sibuk memikirkan hari-hari yang sudah berlalu, mengenang kejayaan di masa lampau, atau meratapi dan menyesali masa lalu? Atau kita sibuk memikirkan tentang masa hari yang akan datang, sehingga kita lupa untuk hidup dengan sebaik-baiknya pada hari ini? Sah-sah saja membuat planning atau rencana untuk hari depan. Tetapi yang sering terjadi adalah dari membuat planning hingga timbul kebingungan, kegalauan, kekhawatiran, dan perhatian kita tersedot. Sebagai akibatnya, kita lupa bahwa hari esok belum tentu kita miliki. Akhirnya kita jalani hari ini secara ala kadarnya saja, layaknya rutinitas dari hari ke hari. Mungkin ada yang tidak menyukai hidupnya karena merasa jauh dari ekspektasi, atau merasa dirinya jauh tertinggal dibanding dengan rekan-rekan lain yang tampaknya sudah lebih sukses, lebih maju, lebih mapan, sehingga lebih banyak melamun tentang masa depan, bermain-main dengan satu permainan yang judulnya seandainya saja. Tidak heran, hari demi hari dilalui begitu saja. Hari ini berubah menjadi kemarin, terus demikian. Mau sampai kapan? Jika ia segera sadar bahwa hidup ini sebenarnya bisa menjadi indah dan berwarna-warni, berarti bernilai, asal mau dijalani dengan arah dan tujuan yang benar. Namun sayangnya, tidak semua orang menemukannya, sehingga mereka terus hidup begitu saja, sampai akhirnya mereka memilih untuk pasrah saja. Kalau memang hidupku sudah seperti ini, ya sudahlah, terima saja. Toh percuma juga mengharapkan yang muluk-muluk, nanti malah menjadi kecewa. Masih bisa hidup, ya bersyukur saja. Jangan sampai kita memiliki prinsip dan sikap hidup yang sedemikian. Padahal hari ini merupakan pemberian Tuhan bagi kita untuk dijalani. Kebenaran ini tidak boleh dipungkiri. Sebaliknya, kita harus menghargai hidup yang dimiliki pada hari ini, karena masa depan kita justru dibentuk oleh masa sekarang yang sedang kita jalani. Jika hari ini sudah lewat, maka itu tidak bisa lagi diubahkan. Hanya bisa menjadi satu lembaran sejarah yang tidak bisa dihapus, agar tidak terulang sejarah kelam seperti yang sudah dilalui. Kita perlu melakukan perubahan mengenai cara bagaimana kita menjalani kehidupan pada hari ini. Untuk bisa melakukan perubahan itu, kita perlu koreksi diri, cross check, dan evaluasi mengenai cara bagaimana sebenarnya kita menjalani hari demi hari selama ini. Refleksi sedemikian itu sangat dibutuhkan agar kita dapat memaksimalkan hidup pada hari ini. Sekiranya hidup kita berakhir hari ini, kita pun tidak akan menyesal, karena kita sudah melakukan segala yang kita bisa lakukan, sehingga hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat. Dalam realita, ada saja orang yang tidak sadar bahwa hidup hari ini milik mereka dan harus diisi dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, demi meraih keberhasilan yang akan mengantarkan hidup mereka ke masa depan yang lebih ceria, bahagia, dengan tidak hidup dalam kepalsuan pada hari ini, sehingga tidak akan menimbulkan
salah penilaian dari orang lain, apalagi sampai dirinya terlanjur salah langkah, salah arah, salah tujuan, dan akhirnya berujung kepada akibat yang fatal, yaitu kehancuran, bahkan kematian yang tidak jelas. Dunia pernah dikejutkan oleh peristiwa bunuh diri dari aktor kawakan Robin Williams. Padahal ia dikenal sebagai aktor komedi yang kerap membuat penonton tertawa sehingga banyak orang bisa berasumsi bahwa hidup Robin Williams sudah pasti penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan. Dalam dunia bisnis juga pernah kehilangan seorang tokoh muda yang hidupnya sukses dan memiliki masa depan cerah dengan segala prestasinya, yaitu Tony Hsieh, mantan pemilik perusahaan Zappos yang berhasil meraih kesuksesan di usia muda. Dalam beberapa pidatonya, Tony Hsieh sering menyampaikan nilai-nilai tentang kebahagiaan. Ia juga dikenal sebagai penulis dan pembicara di banyak forum mengenai topik kebahagiaan hidup. Namun pada suatu hari, ia ditemukan tewas karena terbakar di dalam sebuah rumah. Sebenarnya masih banyak kisah selebriti ataupun tokoh terkemuka lainnya yang dianggap orang bahwa mereka itu sangat sukses, kaya raya, hidup dengan glamor dan penuh dengan kebahagiaan. Namun dalam realita, banyak di antara mereka yang mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Bisa jadi banyak orang, tak terkecuali Anda dan saya, yang tampaknya baik-baik, bahagia-bahagia, namun kenyataan yang sesungguhnya tidaklah demikian dalam menjalani hidup pada hari ini. Pada umumnya, ketika orang menyapa, "Hai, apa kabar?" kebanyakan kita akan menjawab, "Baik-baik saja." Lalu percakapan pun berlanjut membahas berbagai topik lainnya. Kebanyakan orang secara otomatis akan menjawab bahwa kabar tentang dirinya adalah baik-baik saja, hidup oke-oke saja, tanpa berpikir panjang karena menganggap pertanyaan demikian hanyalah sekedar basa-basi dan sebagai upaya untuk menghindari kecanggungan dengan lawan bicara. Tetapi pertanyaannya adalah, sungguhkah hidup Anda dan saya pada hari ini sedang baik-baik saja? Sebuah organisasi sosial di Australia bahkan menyelenggarakan Are You Okay Day setiap hari Kamis kedua di bulan September. Karena dalam kenyataan ada banyak orang yang sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, namun berpura-pura hidupnya baik-baik saja. Banyak juga orang yang menjalani hidupnya dari hari ke hari tanpa sungguh-sungguh merenung dan mengevaluasi bagaimana hidup mereka yang sebenarnya pada hari ini. Apa kabar yang sesungguhnya hidup mereka? Apakah benar sedang baik-baik? Atau sudah terbiasa hidup dengan menggunakan topeng sehingga tanpa disadari dan tak perlu dihiraukan lagi apa yang perlu dipikirkan dan apa yang sedang mengusik batin dan jiwa mereka pada hari-hari ini? Sesungguhnya banyak orang yang sedang hidup dalam kepalsuan, seolah-olah semuanya sedang baik-baik saja, oke-oke saja, lancar saja, tidak ada masalah yang berarti. Padahal sebenarnya hidup mereka sedang dilanda masalah demi masalah secara bertubi-tubi. Banyak kepusingan dan kekhawatiran yang memenuhi hati dan pikiran mereka. Banyak kesedihan dan kekecewaan yang menguasai hidup mereka. Daripada berkata baik-baik saja, akan lebih tepat berkata apa yang baik dalam hidup mereka. Sebaliknya, ada juga orang yang benar-benar merasa semuanya baik dan oke, semuanya lancar dan sesuai harapan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka sedang salah arah dan kehilangan tujuan hidup yang seharusnya.
Padahal hidup mereka sebenarnya sudah terbawa arus yang entah akan berakhir kemana dan bisa jadi akan membawa mereka kepada kehancuran hidup. Tetapi karena mereka tetap merasa happy, asik saja, bisa enjoy, sehingga mereka lalai untuk mengevaluasi dengan sungguh-sungguh, mengoreksi diri, dan berubah. Jadi, bagaimana dengan hidup Anda dan saya pada hari ini? Sudahkah kita mengerti dan mengamalkan prinsip-prinsip dan sikap yang benar dalam menjalani hidup kita pada hari ini? Tema program All by Grace minggu ini adalah hidup hari ini. Kiranya melalui pembahasan tema ini, kita dapat mengintrospeksi diri dan mengevaluasi hidup kita hari ini secara tepat dan benar, sehingga hidup kita dapat senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi indah, berarti, bernilai, berbobot, bahkan bisa berdampak. Mari kita belajar bersama beberapa prinsip sikap dalam menjalani hidup hari ini. Antara lain, pertama, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, sesuai kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Satu perusahaan besar membuat iklan untuk mempromosikan salah satu produk mereka agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Iklan tersebut mengisahkan seorang ibu yang melahirkan bayi, dan dalam perjalanan waktu yang relatif singkat, bayi itu telah bertumbuh menjadi dewasa, tetapi hidupnya itu tiba-tiba berakhir alias meninggal dunia. Melalui iklan itu, mereka memaparkan sebuah filosofi baru. Life is short, play more. Prinsip dan sikap mereka, hidup ini singkat, tak banyak waktu untuk menikmatinya. Selagi ada waktu, pergunakanlah untuk bermain dan bersenang-senang. Prinsip dan sikap hidup untuk hari ini sebenarnya sudah banyak dianut oleh khalayak ramai. Beberapa slogan serupa, misalnya live like there is no tomorrow, hiduplah seolah-olah tidak ada hari esok. Atau slogan lain yang sedang tren seperti you only live once, disingkat jadi YOLO atau YOLO. Tampak ada benar pendapat yang sedemikian. Namun jika kita tidak hati-hati, prinsip dan sikap ini dapat mengakibatkan penyimpangan dalam menjalani kehidupan hari ini, karena seolah-olah hari esok belum tentu kita miliki. Hidup hanya satu kali, lakukan apa saja yang kita kehendaki, yang kita sukai, karena belum tentu ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Bahkan ada juga yang memakai penggalan ayat dalam kitab Pengkhotbah yang berkata, bersukarialah, bersukacita, dan turutilah keinginan hatimu. Prinsip dan sikap demikian sepintas lalu kelihatannya tidak salah kalau kita menikmati hidup yang diberikan Tuhan. Sebab tidak sedikit orang yang terlalu sibuk bekerja, mencari uang, banting tulang demi keluarga, demi masa depan, sampai tidak memiliki waktu dan kekuatan untuk menikmatinya. Namun dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat ke-12, Musa mengingatkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Frasa menghitung hari-hari seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa hari kita di dunia ini tidak akan berlangsung selamanya, melainkan bisa dihitung dan menandakan ada batasannya. Berhubung hidup di dunia ini tidak untuk selamanya, dan bagaikan uap yang ada sebentar saja lalu lenyap, bukankah seharusnya kita lebih berjuang untuk hal-hal yang benar dan yang dapat bertahan hingga kekekalan melampaui kehidupan di dunia fana ini? Justru karena waktu hidup itu singkat, tidak banyak,
maka seharusnya lah kita memfokuskan diri kepada hal-hal yang bermanfaat dan yang berdampak, memastikan diri untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran dan tujuan Tuhan pencipta kita, agar kita tidak menyesal di akhir hidup ini. Itulah sebabnya Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17 mengajarkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagi kita orang percaya, hidup yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak adalah hidup yang dijalani sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Semasa di dunia, Yesus meninggalkan teladan yang sangat baik mengenai bagaimana seharusnya menjalani hidup ini. Kita tahu bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia. Prinsip dan sikap hidup yang dipegangnya sangat luar biasa, seperti dikatakannya di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Hidup kita memang benar, kita sendirilah yang menjalani, bukan orang lain. Tetapi hidup kita sebenarnya bukan lagi milik kita, karena kita telah ditebus dari hukuman dosa, telah dibeli dan telah lunas dibayar. Karena itu hidup kita seyogyanya lah adalah milik pribadi yang telah menebus dan membeli hidup kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Suatu hari Abraham Lincoln pergi ke pasar budak. Ia terhenyak oleh apa yang terlihat di sana. Matanya kemudian tertuju kepada seorang gadis yang sedang dilelang. Lincoln bergabung di sana menjelang pelelangan akan dimulai. Lalu ia menyebutkan jumlah yang cukup besar untuk nilai seorang budak, dan tak seorang pun yang berani menawar lebih daripada dia. Lincoln pun memenangkan lelang tersebut dan membayar nilainya. Kemudian ia berkata kepada gadis yang dilelang itu, yang telah ditebus, dibelinya, "Sekarang kamu bebas." Gadis itu menjawab, "Apa maksud Bapak?" "Kamu benar-benar bebas, nak. Jadi ini berarti aku boleh melakukan apa saja yang aku mau, berkata sebagaimana apa yang aku mau, dan pergi kemanapun yang aku kehendaki." Gadis itu bertanya lagi. Untuk semua pertanyaan itu Abraham Lincoln menjawab iya. Kemudian dengan berlinangan air mata terharu, gadis itu berkata, "Kalau begitu, aku mau ikut Bapak saja." Sama halnya dengan Tuhan yang telah membeli, menebus hidup Anda dan saya, dan telah membayar lunas dengan harga yang mahal, dengan darah dan nyawanya. Dia memerdekakan kita dari belenggu dosa, dan kini kita menjadi orang yang telah dibebaskan. Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih apakah kita mau hidup untuk diri kita sendiri, melakukan apa yang kita suka tanpa memikirkan hal-hal yang jangka panjang, atau kita memilih untuk hidup mengabdi kepada Dia yang telah menebus kita sebagai bentuk syukur atas anugerahnya yang tak terhingga itu. Jika kita sungguh-sungguh mengerti akan anugerah yang telah Tuhan berikan, maka kita akan menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan dan Raja kita kehendaki. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8 berkata, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan." Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di setiap tarikan napas, setiap hari baru yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani,
Itu semua merupakan sebuah kesempatan untuk bisa hidup menggenapi rencana dan kehendak-Nya. Untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita perlu tuntunan yang memang sudah diberikan Tuhan melalui firman-Nya. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Dengan membaca, merenungkan, dan yang terpenting adalah mempraktekkannya, maka kita akan menjadi semakin peka, semakin mengerti, bisa membedakan apa yang menyenangkan hati Tuhan atau yang tidak. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk sesuka hati kita atau mengikuti cara dunia. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melvin Pickens dilahirkan dalam kondisi penglihatan yang kurang sempurna. Saat Melvin dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Ia juga tidak pernah kenal ayahnya siapa. Melvin dibesarkan oleh neneknya yang telah menanamkan nilai-nilai iman kekristenan semasa hidup. Melvin selalu memiliki prinsip dan sikap bahwa Tuhan Yesus selalu baik kepadanya, sehingga ia selalu bersyukur dan rindu untuk meneruskan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Melvin setelah dewasa menikah dengan Dorothy, wanita penyandang tunanetra sejak lahir. Banyak orang meragukan kelangsungan rumah tangga mereka ini karena keterbatasan fisik yang dialami. Tetapi oleh anugerah Tuhan, mereka berhasil membesarkan 5 orang anak. Bahkan Dorothy sebagai wanita kulit hitam pertama yang lulus dari universitas tempat ia menimba ilmu. Sebelum pensiun, Dorothy berprofesi sebagai guru musik untuk anak-anak penyandang disabilitas. Sedangkan Melvin sendiri bekerja sebagai pedagang sapu. Dan pasangan ini berhasil membiayai 2 dari 5 orang anak mereka untuk kuliah di perguruan tinggi. Banyak orang menjadi pelanggan Melvin karena ia dikenal sebagai seorang yang ramah. Kerinduan Melvin sejak muda adalah ingin menjadi berkat bagi orang lain setiap pagi. Dalam kondisi cuaca apapun, Melvin selalu berdoa agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang perlu ditolongnya. Bahkan hanya satu kalimat penyemangat pun atau senyuman sederhana dapat membawa dampak yang besar bagi orang yang ditolong. Saya tidak menganggap diri saya tidak mampu. Tuhan menolong saya dalam segala hal, dan yang saya lakukan semuanya karena pertolongan Tuhan. Kasih dan damai memancar keluar dari kehidupan Melvin, sehingga banyak orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, terlepas dari keterbatasan fisik yang dideritanya. Tahun 2017, Melvin meninggal dunia di usia 84 tahun. Kehidupannya diwarnai dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana penting dan perlu dalam dunia usaha mengadakan evaluasi secara berkala, demikian pula halnya dengan hidup kita. Evaluasi terhadap hidup yang sedang kita jalani merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan secara berkala agar dapat memastikan apakah hidup kita saat ini masih selaras dengan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, pimpinan dan tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita. Tanpa evaluasi hidup secara berkala, kita hanya akan menjalani hidup ini dari hari ke hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tanpa ada perubahan hidup yang berarti. Bisa saja tanpa kita sadari, kita sedang berjalan ke arah yang salah, yang berpotensi membawa kita kepada kegagalan dan kehancuran. Namun, bagaimana caranya kita mengevaluasi hidup kita? Mulailah dengan pertanyaan yang sederhana.
bagaimana prinsip dan sikap hidup kita saat ini? Apakah kita masih berjalan di jalannya Tuhan? Apakah kita sedang berjalan sesuai dengan kehendak, kebenaran, pimpinan, dan tujuan Tuhan? Dalam Mazmur 139, ayat yang 23 dan 24, Daud katakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Pemazmur sadar bahwa Tuhan Maha Tahu. Karena itu dia memohon pada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Sebagaimana kita perlu melakukan medical check up secara berkala dengan tujuan untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan secara fisik, mendeteksi secara dini atas potensi penyakit kritis sehingga dapat ditangani segera dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Demikian juga dengan hidup rohani kita, memerlukan spiritual life check up secara berkala. Karena mungkin saja tanpa sadar motivasi kita dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan sudah mulai berubah. Dari yang sebelumnya rela berkorban, rela bayar harga, melayani dengan tulus, ini mulai perhitungan dengan Tuhan, menimbang soal untung rugi, memilah-milah pelayanan, dan semangat yang tadinya membara, berkobar-kobar, ini mulai redup, dan kita mulai kompromi dengan nilai-nilai dunia yang tidak selaras dengan firman kebenaran Tuhan. Tanpa spiritual life check up, kita tidak menyadari bahwa hidup rohani kita sedang hanyut, sedang semakin menjauh, dan mulai meninggalkan Tuhan. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Sebaliknya, hidup kita sedang dipimpin oleh kehendak diri sendiri, suka-suka sendiri, semau gue. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mungkin awalnya kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah melakukan apa yang menjadi kehendak, perintah, dan pimpinannya. Tetapi pertanyaannya, masihkah kita berjalan sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan? Atau tanpa kita sadari, kita sudah mulai menyimpang? Tidak sedikit tokoh Alkitab yang juga memulai dengan benar, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, namun akhirnya gagal karena menyimpang dari kebenaran, berkompromi, dan tidak lagi hidup dipimpin oleh kehendak Tuhan. Antara lain Salomo, Raja Israel yang memiliki hikmat yang tak tertandingi oleh siapapun. Karena ketika naik tahta, Salomo mencari Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta apapun yang diinginkannya. Dengan rendah hati, Salomo mengakui keterbatasan diri, ketidakmampuan diri untuk memerintah dengan baik. Lalu ia minta diberikan Tuhan hikmat agar dapat memerintah umat Israel secara adil. Tuhan pun memberinya hikmat, bahkan kekayaan. Dan kekayaan dan hikmatnya itu melampaui semua raja yang ada di dunia pada saat itu. Selama ia memerintah, Tuhan memberikan kedamaian dengan semua negara tetangganya selama hidup Salomo. Ia menulis tentang Kidung Agung, Kitab Pengkhotbah, dan sebagian besar Kitab Amsal. Ia menuliskan banyak peribahasa dan lagu, mendirikan banyak proyek bangunan, bahkan dipercaya untuk mendirikan Bait Allah bagi bangsa Yahudi menurut perintah dan pengaturan Daud ayahnya. Namun sangat disayangkan, akhir hidup Salomo tidak sebaik yang diharapkan. Salomo memiliki 700 istri dan 300 selir, di mana banyak dari mereka menyimpangkan hati Salomo kepada berhala ketika ia sudah berusia lanjut. Dan semuanya itu mengundang murka Allah seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja
pasal 11 ayat 9 sampai 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Salomo, Raja Israel, mengawali tata kerajaannya, memerintah dengan hikmat surgawi. Namun sayangnya dia mengakhiri dengan kehancuran karena dosa dan penyembahan berhala. Dari hikmat surgawi menuju tipu daya berhala, sehingga hidupnya berakhir dalam kehancuran karena gagal untuk setia mengikuti kehendak dan kebenaran firman Tuhan serta pimpinan Tuhan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 3 hingga ayat keempat, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Hidup bagaimanakah yang hendak kita jalani? Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau terus hidup dipimpin oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya yang indah, atau terbawa arus dunia dan hidup dalam keinginan daging yang cenderung menghancurkan? Ibarat pelari dalam sebuah pertandingan, kita sudah memulainya dengan benar. Bukankah seharusnya kita juga akan mengakhiri dengan benar agar segala jerih payah yang telah kita nyatakan tidak menjadi sia-sia, melainkan kita dapat menghasilkan upah bahkan yang bernilai kekal. Jangan terlena dalam kenyamanan sehingga tanpa disadari kita sedang mengejar titel, jabatan, atau posisi. Bisa saja kita masih dipercaya untuk melayani, masih menyandang status sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat dan Tuhan nilai bukan sekedar hal-hal yang secara lahiriah yang kelihatan, melainkan yang di kedalaman hati. Apakah yang kita lakukan sungguh-sungguh dalam konteks melayaninya untuk menyenangkan hatinya dan memuliakan nama Tuhan? Masihkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita, kerelaan hati, walaupun harus berkorban sekalipun? Atau mungkinkah semua kita jalani hanya sebatas rutinitas dan kewajiban, hanya sekedar melakukan, apalagi mulai kompromi kecil di sana-sini, sehingga Tuhan bukan lagi menjadi prioritas dan fokus utama dalam segala sesuatu? Jangan anggap remeh hidup kita hari ini. Jangan mengikuti arus dunia dan menjalani kehidupan dari hari ke hari hanya karena merasa semuanya baik-baik saja, padahal kita sedang mundur secara perlahan dalam segala perkara rohani. Jangan meremehkan hari ini, karena tak seorang pun tahu apakah hari esok masih kita miliki. Yang kita punya adalah hari ini. Maka pastikanlah hari ini dapat kita jalani seturut dengan kehendak, kebenaran firman Tuhan, dan pimpinan Tuhan, untuk kita bisa dapat menyenangkan hati Tuhan serta memuliakan namanya, sehingga hidup kita pun boleh berkenan kepadanya. Dengan mengerti menjalani hidup hari ini dengan sebaik-baiknya, ketika saatnya tiba selesai masa tugas kita di dunia, kita bisa menghadap Sang Pencipta tanpa ada penyesalan. Tuhan sudah sediakan upah bagi kita, dan sebagai hamba-hambanya yang baik dan setia, kita akan turut masuk ke dalam kebahagiaannya yang telah Dia siapkan bagi kita. Kasih yang sempurna telah ku
yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Prinsip dan sikap yang kedua untuk bagaimana menjalani hidup hari ini, yaitu mengerti hari ini adalah kasih karunia, karena hari esok tak seorang pun tahu. Hidup hari ini adalah kasih karunia Tuhan, karena tak seorang pun tahu akan hari esok. Selama masih ada hari ini, lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Haruslah kita pastikan diri kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi demi kepuasan diri atau kesenangan diri saja. Seorang penulis pernah berkata, satu hal yang pasti di dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Ia berkata demikian di satu sisi untuk menghibur diri, tetapi perkataannya itu memang ada benarnya. Di dunia ini memang banyak ketidakpastian, dan yang paling nyata meskipun kita sering mengabaikannya adalah hari esok belum tentu kita miliki. Boleh saja kita membuat rencana ini dan itu, tetapi tak seorang pun yang dapat menjamin bahwa masih ada hari esok baginya. Yakobus mengingatkan semua orang percaya terkait betapa fananya hidup ini melalui suratnya di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, kita menyaksikan banyak nyawa berguguran. Awalnya mungkin kita menyaksikan dari layar kaca, tetapi kemudian ada kenalan atau keluarga dekat yang terinfeksi. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana virus itu merenggut begitu banyak jiwa. Ada juga yang mengalaminya secara langsung, sehingga harus dengan susah payah untuk menarik napas yang biasanya mudah dilakukan. Belum lagi banyak orang dipenuhi rasa takut dan bertanya-tanya, apakah saya akan menjadi korban berikutnya? Tidak heran banyak orang meninggal
justru dikarenakan ketakutan dan depresi. Apa yang terjadi masa itu sungguh menggoncangkan dan menemplak diri kita bahwa hidup ini sungguh tidak pasti, sangat singkat. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Namun saat kita fast forward ke hari ini, di mana kehidupan sudah kembali menjadi seperti normal, sebagian besar dari kita mulai kembali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, kegiatan, pengejaran ambisi, dan lain-lain sebagainya. Apa yang terjadi sebelumnya rasanya ingin kita kubur jauh-jauh saja, agar tidak memengaruhi kita. Kita sepertinya mau menebus kembali waktu yang sempat terhilang itu. Segala keinginan hati yang terpendam, target yang sudah ditetapkan namun tertunda pemenuhannya, dan masih banyak lagi. Cepat atau lambat kita mulai sibuk mengejar keinginan, sehingga kita lupa bahwa segala hal yang ada di dalam dunia ini pada hakikatnya adalah fana. Setiap saat dapat berakhir, hilang, berlalu. Semua manusia pasti ingin panjang umur, karena merasa ada saja hal yang harus dilakukannya, sedangkan waktu yang dimiliki sangat terbatas. Kita semua mengerti tentang ini dan mungkin sedang mengalaminya. Justru karena waktu kita sangat singkat dan sangat terbatas, seharusnya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar sumber daya yang dianugerahkan Tuhan tidak sampai dihabiskan dengan sia-sia, suka atau tidak suka. Mau dihindari seperti apapun, tak selamanya kita hidup di dunia ini. Suatu saat kita akan meninggalkannya. Kapan? Tak seorang pun yang tahu. Bisa jadi hari ini atau besok mungkin. Hanya Tuhan saja yang tahu. Menjelang akhir tahun 2024, kita dikejutkan oleh berita kecelakaan pesawat di benua Asia. Para penumpang mungkin ada yang hendak berlibur atau ada yang baru mau pulang. Ada juga yang bepergian dengan keluarga atau ada yang ingin berlibur sendiri, mungkin bertujuan ingin merayakan tahun baru. Namun siapa sangka bahwa mereka tidak bisa sampai ke tujuan yang dimaksud. Mereka tidak bisa mengakhiri tahun 2024, apalagi memasuki tahun 2025. Benalah apa kata pengkhotbah di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 8a. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Seandainya kita ditanya, bagaimana kalau hidupmu berakhir malam ini? Apa yang akan kita jawab? Sebagian besar orang mungkin bergidik mendengarnya karena terbayang akhir hidup yang terasa kurang menyenangkan. Tetapi bukankah hidup semua orang pasti akan berakhir suatu ketika? Bagi orang yang percaya Yesus Kristus, kita tahu ada kehidupan setelah kematian. Dan pada episode sebelumnya, kita sudah mendengar juga bahwa Tuhan menjanjikan upah bagi orang yang setia sampai akhir dan hidup dalam kehendak Tuhan. Mengingat hal demikian, apa yang akan kita lakukan dalam hidup yang tampaknya begitu singkat, terbatas ini, yang suatu saat pasti akan berlalu? William Burden lahir dalam keluarga yang kaya, yang terkenal pada saat itu. Ayahnya adalah seorang pengusaha tambang yang sukses dan berencana mewariskan bisnisnya kepada William. Pada usia 16, orang tuanya memberikan hadiah kelulusan berupa trip keliling dunia. Ketika mengunjungi benua Eropa, lalu ke Asia dan ke Timur Tengah, William sangat tersentuh melihat orang-orang yang ada di sana. Ia rindu agar orang-orang yang dilihat itu bisa mengenal Yesus, dan ia pun bertekad ingin menjadi seorang penginjil. Selepas lulus dari Universitas Yale, ia mempersiapkan diri untuk bisa menjadi misioneri. Keputusan itu ditentang oleh orang tuanya, dan karena itu juga ayahnya tidak mengizinkan William mendapat bagian dari usaha keluarga itu.
Berita demikian tidak menggentarkan hati William, apalagi menyurutkan niatnya untuk mengabdikan hidup bagi pekerjaan Tuhan. Meskipun demikian, mimpinya tidak juga terrealisir karena William terinfeksi meningitis yang parah, dan dalam 3 minggu kemudian, di usia yang ke-25 tahun, William meninggal dunia. Ada 3 kalimat singkat yang dituliskan William dalam berbagai musim kehidupannya. William menulis sebagai berikut: tak ada yang tersisa ketika ia meninggalkan hidup yang nyaman dan bertekad menjadi misionaris. Tak ada kata mundur ketika ayahnya tidak setuju, menentang, tidak mengizinkan dirinya terlibat dalam bisnis keluarga. Yang terakhir adalah tak ada penyesalan. Itu beberapa saat sebelum dia meninggal, William dalam buku hariannya, dia menuliskan filosofi kehidupannya. Say no to self and yes to Jesus every time. Katakan tidak untuk diri sendiri dan iya kepada Yesus setiap waktu. Dalam sebuah buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying, Brownie Ware melakukan wawancara terhadap para pasien di rumah sakit yang kurang lebih 12 minggu lagi pasien demikian akan meninggal dunia. Hasil wawancara, Brownie menemukan kebanyakan dari mereka menyesal karena tidak mempergunakan waktu dengan baik. Banyak hari dan waktu mereka berlalu dengan sia-sia alias dengan percuma. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan di Brasil. Sebuah angket diedarkan kepada ribuan responden dan salah satu pertanyaannya adalah, hal apakah yang paling Anda sesali selama hidup Anda? Hasilnya 72% responden menjawab menyesal karena tidak mempergunakan waktu dengan baik. Seandainya mesin waktu sungguh ada, akan ada banyak orang yang ingin kembali ke masa lalu untuk memaksimalkan waktu mereka dengan baik. Namun sayang, itu semua tidak mungkin terjadi. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Waktu terus berjalan, hari demi hari terus berlalu. Dan merupakan pilihan yang bijak bila kita dapat memaksimalkan setiap hari dan waktu yang merupakan kasih karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah quote yang terkenal berkata, "Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God, which is why we call it the present." Artinya, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah pemberian Tuhan. Maka kita menyebutnya present atau hadiah. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah berlalu. Kita tidak dapat tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah besok kita masih bisa bangun? Itu pun tidak ada yang tahu, dan tak seorang pun yang bisa menjamin. Tetapi kita masih mempunyai hari ini yang adalah pemberian Tuhan. Artinya kita masih punya kesempatan untuk memaksimalkan hari ini agar hidup kita dapat berkenan di hati Tuhan dan bisa menghasilkan buah yang bisa menyenangkan hatinya. Seorang pendeta dan istrinya diundang untuk berkhotbah di luar kota, dan mereka putuskan untuk menginap di rumah seorang teman mereka yang adalah seorang janda. Pak pendeta dan istrinya tiba pada hari Sabtu larut malam dan akan berkhotbah esok harinya di hari Minggu. Dengan penuh kemurahan hati, wanita janda itu memberikan kamar utamanya untuk para tamunya itu menginap. Keesokan paginya ketika Pak Pendeta bangun, ia membuka tirai atau hordeng untuk melihat pemandangan yang indah. Tampak bukit-bukit
di kejauhan dengan padang hijau yang indah membentang. Kemudian ia melihat kata-kata tergores di sudut kaca jendela yang berbunyi demikian. This is the day, atau inilah harinya. Saat dia sarapan, Pak Pendeta bertanya kepada tuan rumahnya tentang tulisan di kaca itu. Apakah dilakukan oleh cucu yang sedang bermain dengan sesuatu yang tajam? Tidak, kata wanita tersebut. Saya melakukannya sendiri dengan berlian di cincin saya. Wanita itu kemudian menjelaskan, setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, sering ketika membuka tirai, ia tidak dapat menikmati pemandangan indah di depannya, melainkan kesuraman dan kegelapan. Kehilangan suami yang sangat dicintainya membuat dirinya terpuruk dan jatuh ke dalam depresi. Ia kehilangan semangat hidupnya. Sampai suatu hari ketika saat teduh ia lakukan, ia membuka Alkitabnya, ia menemukan ayat Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ayat ini mengingatkannya bahwa Tuhan memiliki rencana. Jadi setiap pagi ia berkata, saya ingin melihat hari ini melalui janji Tuhan. Inilah harinya dan saya ingin menjalani hari ini bagi Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, dengan hati yang rindu untuk bisa berkarya nyata lebih lagi bagi Tuhan. Jangan habiskan hari dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh atau menggerutu, yang menandakan kita sedang tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang berlimpah bagi hidup kita. Bila merenung kembali, bukankah ada jauh lebih banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan setiap hari? Namun seringkali karena ada satu dua masalah, hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu mood kita menjadi hancur sepanjang hari, jadi uring-uringan, menggerutu, komplain, padahal masih banyak hal yang dapat kita syukuri setiap hari. Masih bisa sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan. Masih bisa makan, itu karena Tuhan yang cukupkan. Masih bisa beraktivitas, masih bisa lakukan banyak hal, masih bisa bekerja, berusaha. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga ketika hari-hari dipenuhi dengan rasa takut, kecemasan, atau kekhawatiran, berarti kita sedang menyia-nyiakan hari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga seharusnya lah tidak ada alasan untuk kita khawatir atau takut. Karena semuanya itu akan menjadi indah di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kekhawatiran menunjukkan hati kita yang belum berserah secara penuh dan belum percaya secara penuh kepada pimpinan Tuhan bagi hidup kita. Memang terkadang kita bisa mengalami hari-hari buruk yang penuh dengan kesedihan, tetapi ingatlah bahwa hari-hari yang indah, hari-hari yang baik, di mana semuanya lancar, penuh sukacita pun banyak sudah kita alami, sering kita alami, dan selalu kita alami. Ada hari-hari di mana kita dalam kelimpahan, ada juga hari-hari kita harus lewati dalam kesukaran dan kekurangan. Tapi ingatlah bahwa dalam segala sesuatu tidak pernah kita sendirian menjalaninya. Kita memiliki dan kita mengalami penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan setia. Ia memberikan pertolongan, kekuatan di segala keadaan. Pemeliharaan Tuhan adalah sempurna bagi kita. Isilah hari ini untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya, bahkan jalani sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan.
terlepas dari situasi dan kondisi apa yang kita hadapi hari ini. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik segala sesuatu. Pasti ada yang bisa kita pelajari tentang diri kita sendiri, tentang Tuhan, tentang kehidupan, atau hal-hal lain yang membuat hari-hari hidup kita menjadi berarti, bernilai, berdampak, bahkan terlepas dari apapun tantangan yang dihadapi. Bagi kita, pasti ada kesempatan untuk bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Sebuah pepatah Tiongkok berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Dimulai dari satu langkah, walaupun kecil, namun dapat membawa kita jauh ke depan. Dimulai dari satu hari, bila dapat dimaksimalkan, maka dapat berdampak jauh ke depan. Ingatlah bahwa waktu akan terus berjalan dan tidak bisa terulang kembali. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Rasul Paulus mengingatkan setiap kita agar menggunakan waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan hari ini dengan baik, karena apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di hari depan. Billy Graham pernah berkata, "We don't know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow." Yang diartikan sedemikian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tapi kita tahu siapa yang memegang kendali atas hari esok kita. Kita memiliki Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk hidup dan masa depan kita. Maka dari itu, pilihlah untuk hidup menyenangkan hatinya, mengutamakan kehendaknya di atas segala rencana dan kehendak diri kita sendiri. Karena Tuhanlah yang Maha tahu atas segala sesuatu. Hanya Dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Hidup kita hanyalah sementara. Adalah penting bagi kita untuk mengisi setiap hari dengan tindakan yang mencerminkan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah. Setiap perbuatan kita seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa hari ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk berkontribusi dalam kerajaan Allah. Jangan menunda untuk menunjukkan kasih, berbuat kasih, dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena tidak pernah tahu masihkah kita memiliki kesempatan yang sama di hari esok dan seterusnya. Marilah kita hidup di hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bekerja bagi Tuhan. Pancarkanlah kasih Tuhan, taburkanlah kebaikan dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, sehingga nama Tuhan senantiasa kita permuliakan melalui tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, dengan segala yang ada pada kita. Lagi pula, kita tidak pernah melakukannya dengan kekuatan sendiri. Jadi tidak usah takut. Bagian kita adalah hidup sebaik-baiknya di hari ini. Taati kehendaknya. Jangan pernah lupa bahwa setiap hari adalah kasih karunia yang patut kita syukuri. Jika masih ada lagi hari esok, kiranya kita tetap memiliki prinsip dan sikap hati yang sama sampai masa dinas kita tuntas selesai di dunia ini, dan kita akan disambut oleh Tuhan, Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Kita saat itu akan tinggal bersama Dia di dalam kebahagiaan yang akan berlangsung kekal selama-lamanya. Ya, kita amati dengan sungguh, dan kita sungguh-sungguh sadari tentang jam kehidupan kita. Sedang berada di jam berapa umur kita hari ini?
sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Mari kita bersama-sama merenungkannya dengan sungguh. Apa yang telah kita sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan akan menolong kita, supaya kita bukan mendengar lalu lupakan, tapi kita merenung, dan kita mau sungguh-sungguh memahami apa maksud Tuhan dengan tema hidup hari ini. Hidup hari ini harus kita hidup, kita jalani sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita masih ada hidup hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan yang bukan hanya kita syukuri, tapi kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, sehingga hidup kita tidak berlalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu menyadarkan kami tentang hidup kami hari ini, sehingga kami boleh introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan kami boleh tahu dengan jelas bagaimana keberadaan kami sebenarnya, sehingga kami tidak hidup dalam kepalsuan, melainkan kami mau hidup dalam terang kasih-Mu,
dan dengan apa adanya. Dan kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup menuruti segala kehendak-Mu dan rencana-Mu serta tujuan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjalani kehidupan yang sementara dan singkat ini. Akhirnya kami berakhir dengan sia-sia. Sebaliknya, kami akan menjalani kehidupan yang singkat dan terbatas, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang senantiasa bergantung, bersandar kepadamu, dan menuruti kehendak-Mu serta kebenaran firman-Mu. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami tidak akan ada penyesalan di akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah, dan kami percaya pimpinan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya saya akan doa syafaat buat Anda sekalian. Mari pertama-tama saya akan doakan untuk Anda yang baru saja menjalani operasi. Operasi apapun namanya, operasi usus lah, operasi hernia lah, operasi ini, operasi itu. Dan Anda jangan khawatir, Tuhan akan memberikan pemulihan yang segera dan sempurna tanpa penundaan. Kita berdoa biar tidak ada efek-efek yang negatif, melainkan pemulihan 100% bagi kesehatanmu. Taruh dua tangan di dadamu, kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk prosedur operasi yang Engkau izinkan boleh dihadapi dan dialami oleh anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau telah menolong, Engkau telah memimpin, dan Engkau telah menopang semuanya sehingga boleh berjalan lancar. Dan kami percaya Tuhan, apapun dimanapun operasi yang sudah dilakukan, baik di bagian perut, usus, atau bagian-bagian lainnya Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan yang segera dan sempurna tanpa penundaan, dan tidak akan ada efek-efek yang negatif terjadi pada kesehatan, melainkan sebaliknya, semua anak-anak-Mu boleh mengalami pemulihan dan kesehatan yang prima setelah lepas dari operasi. Kesehatan mereka sungguh luar biasa baik dalam pimpinan, penyertaan, dan belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ada luka-luka apapun bekas operasi, Tuhan berikan pemulihan sempurna juga, dan mereka boleh menyaksikan kemurahan-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Sakit lambung, taruh tangan-Mu di atas lambung, dan kita berdoa, Tuhan, sembuhkan yang sakit lambung kronis dan sakit lambung yang baru terasa, atau sakit lambung yang sedang kumat saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku proklamirkan kuasa Tuhan mengalir turun. Sembuh lambungnya. Sakit mah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin, haleluya. Buat Anda yang mengalami eksim atau sakit kulit, gatal-gatal, merah-merah, berair, dan sebagainya. Ada tanda-tanda merah-merah, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Saat ini, tumpang tangan di tempat yang kamu rasakan terganggu karena eksim atau sakit kulit, atau taruh dua tangan di atas dada. Kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk sakit kulit, eksim apapun bentuknya, baik ada merah-merah, gatal-gatal, ataupun berair, berminyak, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, aku proklamirkan kuasa nama Tuhan Yesus, ajaib dan luar biasa, tak terbataskan, saat ini menyembuhkan sakit penyakit kulit. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga sembuh
dan sembuh. Haleluya. Amin. Kuping kananmu keluar lagi cairan dan aroma yang kurang sedap. Taruh tanganmu, jarimu di atas lubang telinga kanan. Dalam nama Yesus kami stopkan cairan yang aromanya kurang enak dari telinga kuping kanannya. Dalam nama Yesus, berhenti. Cairannya jadi kering, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang sakit, ada batu empedu, taruh dua tanganmu di atas dadamu saat ini. Kita berdoa, Tuhan, batu empedunya kau hancurkan dalam nama Yesus. Sembuh, batu empedu hancur dan hilang dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, sembuh. Amin. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Buat Anda yang baru saja tahu Anda ada asam urat tinggi dan Anda memang harus jaga makan, tapi lebih dari itu minta Tuhan kembalikan menjadi normal asam uratmu, dan saat engkau ukur kembali, cek darah kembali, asam uratmu sudah normal dan tidak ada efek terhadap kesehatanmu, sendi-sendimu, semuanya, urat syaraf semuanya enak dan tidak ada akibat-akibat negatif. Mari kita doa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, asam urat dari anak-anakmu kembali normal. Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh asam urat jadi normal. Dan Tuhan beri hikmat dan kemampuan dan konsistensi untuk dia menjaga makan sedemikian rupa. Dan kesehatannya pulih sehat, tidak akan mengalami efek negatif dari asam urat tinggi itu, dan jadi sembuh, jadi normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih karunia Tuhan turun dan sembuh. Haleluya. Amin. Terakhir saya doakan Anda yang mata dua-duanya entah kenapa bergetar-getar terus sejak pagi ini. Taruh dua tanganmu di matamu dalam nama Yesus. Mata yang bergetar-getar, penyebabnya apa? Tidak tahu, tapi kami percaya dalam nama Yesus saat ini getar-getarnya sembuh dan berhenti. Mata yang bisa lihat dengan jelas dan tidak terganggu lagi penglihatannya dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bawa semua permasalahan, pergumulan, kerinduan, dan segala tantangan-tantangan Anda hadapi. Kita doa bersama dengan sehati bersama Anda, dan kita percaya janji Tuhan digenapi. Bila kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, ucapkan apa yang menjadi pergumulan hidupmu, baik untuk kesehatan pribadi, keluarga, orang tua, kakek nenek, atau soal ekonomi, soal pekerjaan, soal permohonan kerja, lamaran kerja, soal perjalanan, soal permohonan visa, soal apapun juga yang menjadi pergumulanmu. Taruh dua tangan di dadamu, ungkapkan pada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku sehati dengan para pemirsa yang membawa segala pergumulan, segala masalah, segala persoalan, segala keinginan, kerinduan mereka, tantangan-tantangan apapun yang mereka hadapi, kesulitan apapun. Tuhan, mari Tuhan, kau turun tangan. Saat mereka angkat tangan padamu Tuhan, kau turun tangan, segera sempurna dan mujizat terjadi. Dan kau berjanji kepada kami, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami semua yang percaya, kami telah dijamah, kami telah ditolong, dan kami telah dibukakan jalan keluar oleh Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dahsyatnya. Dan kami akan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan, kami terima jalan keluar yang terbaik bagi segala apapun tantangan dan persoalan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Akhirnya kita akan sudahi pertemuan kita kali ini. Mari kita siapkan hati,
dan tadahkan tanganmu, bukakan hatimu, terima berkat Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami kali ini, dan kami mau terima berkat-Mu di dalam Yesus. Mari Tuhan, curahkan berkat-Mu, kasih setia dari Allah Bapa, serta kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Roh Kudus yang tak terbataskan akan senantiasa menjadi berkat bagi kami mulai saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Kami semua yang percaya telah diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua katakan amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri episode ke-188 All by Grace kali ini, dan jumpa kembali di program Jumat mendatang, waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda yang bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda yang bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace. Tuhan Yesus memberkati.